Tes tes. Ya, baik. Selamat semangat pagi rekan-rekan semua ya. Bertemu kembali kita di sesi Cangkruk Arek IT Telkom. Nah, hari ini ada beberapa hal yang akan kita dengar, kisah-kisah sukses dari para senior leader di Telkom Group ini. Semoga hari ini bisa menjadi inspirasi bagi rekan-rekan semuanya. Baik, saya buka terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita. Sebentar saya akan bacakan CV dari pemateri kita hari ini. Jadi hari ini kita memang sedikit santai saja, Pak Agus Sulistya dan Mbak Irma Nur Rahmawati, bahwa kita memang acaranya talk show aja ya, diskusi santai. Nanti teman-teman mahasiswa juga boleh tanya jawab nih, mumpung ada pemateri-pemateri yang luar biasa yang bisa bergabung sama kita. Ada beberapa hal yang nanti akan kita angkat di sini. Yang pertama nanti mungkin bisa sharing mengenai Pak Agus ataupun Mbak Irma perjuangan. Nah, dulu ceritanya gimana nih bisa bergabung di Telkom Group gitu ya. Kedua nanti bisa di-sharingan juga budaya dan suasana kerja di Telkom. Nah, gitu ya, supaya ini menginspirasi teman-teman para mahasiswa. Lalu kisah menjadi seorang leader, baik Mbak Irma sebagai seorang Kakanda di Bojonegoro, Pak Agus Sulistya yang saat ini menjabat sebagai Wakil Rektor 2 di Telkom Surabaya, dan sebelumnya juga di Telkom Group pernah menjadi manajer IT Business Development gitu ya. IT-nya Telkom Telkom Regional 5 ini kalau nggak salah, manajer IT-nya Telkom. Terus kemudian kira-kira nanti apa sih kualitas fresh graduate yang dicari oleh Telkom supaya para mahasiswa kita yang hari ini bergabung bisa mempersiapkan diri supaya kan ini kualitas-kualitas yang diperlukan. Jadi sampai menuju ke sana para mahasiswa kita bisa menyiapkan. Nah, jadi kan memang selama spesial di bulan Mei ini karena kita memperingati 2 hari spesial ya, 2 hari kebanggaan kita. Yang pertama 1 Mei adalah Hari Tenaga Kerja Internasional, dan hari ini spesial juga kita memperingati Hari Pendidikan Nasional ya, bertepatan dengan hari kelahiran Ki Hajar Dewantara. Jadi memang hari ini hari yang spesial sebagai mempersiapkan diri kita sebagai seorang tenaga kerja, dan bagi kita yang sebagai bergerak di bidang pendidikan. Jadi makanya hari ini sebelum bulan Mei ini kita akan banyak mengangkat tema-tema mengenai dunia kerja. Dan akan dimulai hari ini di 2 Mei 2020 mengenai dunia kerja di industri telekomunikasi. Saya sedikit bacakan CV dari pemateri hari ini, rekan-rekan. Yang pertama dari Mbak Irma dulu yang lebih muda gitu. Mohon izin. Jadi Mbak Irma adalah lulusan S1 Informatika dari STT Telkom, lulusan tahun 2007. Saat ini menjabat sebagai Kakandatel, Kepala Kantor Daerah Telekomunikasi Bojonegoro, yang termasuk di Telkom Regional 5. Dulu Telkom Regional 5 berkantornya di kampus kita, rekan-rekan mahasiswa ya. Baru beberapa bulan lalu geser. Iya, betul Mbak Irma. Iya. Terus Mbak Irma sendiri punya pengalaman panjang baik di bidang di bidang keteknikan, punya sertifikasi CCNA, punya sertifikasi CCNP, artinya ahli di bidang network dan jaringan, tapi juga di waktu yang bersamaan juga ahli di bidang marketing. Ini memiliki sertifikat internasional di bidang CSAM. Nah, ini terus juga punya pengalaman panjang sebagai seorang marketer juga. Nah, sehingga itu yang menyebabkan Mbak Irma mungkin bisa dipercaya sebagai mengepalai suatu kantor wilayah di Telkom Bojonegoro. Karena Mbak Irma juga pernah mendapatkan sukses story gitu ya, beberapa kali top 3 di bidang sales, di bidang sales untuk di wilayah Telkom Group. Kemudian kita juga akan bersama kita juga ada Pak Agus Sulistya ya. Pak Agus Sulistya pendidikan terakhirnya adalah seorang doktor. Jadi beliau lulusan 97 Institut STT Telkom di jurusan yang sama juga dengan Mbak Irma yang Mbak Irma tadi. Kemudian tahun 97 sampai 99 melanjutkan pendidikan di
Northeastern University. Nah, mengambil gelar S2 di bidang sistem informasi juga. Lalu di tahun 2014 Pak Agus juga mendapatkan kesempatan untuk melanjutkan pendidikan di jenjang studi S3 di SMU ya. SMU berarti Singapore Management University dan meraih gelar doktor S3 di bidang data science dan engineering ya. Jadi ini nanti mungkin bisa sharing juga Pak Agus, nanti barangkali bisa share kok bisa ya kerja di Telkom tapi bisa kuliah sampai S3. Wah, ini berarti artinya banyak beberapa hal yang menarik bahwa di Telkom peluang untuk pengembangan diri selain pengembangan karir dan tapi juga ada pengembangan untuk pendidikan. Jadi ini sangat tepat sekali teman-teman hari ini yang bergabung bisa belajar banyak dari pembicara kita hari ini. Dan Pak Agus sendiri jabatan terakhir sebelum beliau mengenyam pendidikan di Singapura tahun 2014. Dari tahun 2003 sampai 2014 menjabat sebagai IT Business Development Manager di Telkom Regional 5. Kemudian 2014 lanjut kembali menjadi di bidang IT Portfolio dan Solution Architect. Nah, itu mungkin kenalan kita hari ini tadi CV dari Mbak Irma dan Pak Agus Sulistia gitu ya. Nah, langsung aja kita ke materi yang sangat dinanti-nanti hari ini. Ada topik yang pertama adalah bagaimana sih perjuangan bergabung di Telkom Group. Nah, nanti saya akan mulai terlebih dahulu dari Pak Agus Sulistia. Jadi topik yang pertama adalah mengenai perjuangan bergabung di Telkom Group, Pak. Mungkin nanti bisa di-sharingkan dulu ceritanya bergabung di Telkom seperti apa, tahun berapa, proses seleksinya seperti apa. Nanti supaya kita bisa membandingkan dengan kisahnya Mbak Irma. Nah, mungkin beda 10 tahun, apakah perjuangan masuk Telkomnya akan berbeda atau sama. Nah, kita mulai terlebih dahulu, Pak Agus Sulistia, monggo bisa dinyalakan speakernya. Bisa diceritakan sedikit, Pak Agus, dulu perjuangan bergabung di Telkom Group. Makasih Mas Doni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan-rekan semua. Waalaikumsalam. Cangkruan berarti agak santai ya Mas ya? Iya Pak, santai aja. Ya, ini mau membenarkan diri, saya pakai kawasan. Jadi, mau membenarkan diri. Salam kenal Mbak Irma, adik kelas ternyata ya. Oke, Pak Agus. Ya. Ternyata kita adik kelas atau alma mater. Oh iya. Okay. Jadi kalau tentang perjuangan masuk ke Telkom, Mas Doni, kebetulan saya dulu berjuangnya lewat pada waktu masuk ke kuliah ya. Karena pada waktu itu ada STT Telkom, dan STT Telkom waktu itu di tahun saya masuk kuliah atau nyari-nyari kerja tahun 92, waktu itu masih menawarkan ikatan dinas. Jadi jenjang cara saya masuk ke Telkom adalah melalui jalur ikatan dinas melalui STT Telkom. Yang mana sampai sekarang mungkin belum dibuka lagi ya. Mudah-mudahan ke depan nanti tetap ada peluang seperti itu. Jadi rekan-rekan yang di TELU atau di ITTS mungkin nanti bisa di level di tingkat berapa gitu, mudah-mudahan bisa masuk lewat jenjang ikatan dinas gitu ya. Jadi pada waktu itu juga karena sudah tahun 92, sekarang tahun berapa nih ya? Sekarang 2020 Pak, 18 tahun. Mas Domi udah lahir 92? 92 sudah Pak. Oh sudah lahir ya. Jadi waktu itu ya nggak apa-apa, mungkin sekedar ini ya, wawasan gitu ya. Iya, Pak. Jadi zaman dulu tuh biasanya kalau ada tes itu ada aspeknya adalah mental ideologi yang pertama. Kenapa ada mental ideologi? Karena pada waktu itu masih zaman Orde Baru ya. Jadi zamannya Pak Harto. Jadi pengetahuan tentang Pancasila, kemudian ada apakah kita masih ada sangkut pautnya dengan keturunan G30 SPKI dan sebagainya, itu sangat berpengaruh juga di situ. Itu yang disebut dengan tes mental ideologi. Kemudian yang kedua adalah aspek akademik itu sendiri. Jadi waktu itu ada tes gitu ya, semacam kayak TPA kalau sekarang. Jadi tes semacam TPA ya isinya nggak jauh-jauh beda dengan SNMPTN lah gitu ya. Kemudian yang kalau kita lolos dalam tahapan itu, selanjutnya adalah yang disebut dengan tes kesehatan. Nah, tes kesehatan ini meliputi ada check up, apakah kita punya riwayat penyakit yang mungkin nanti mengganggu pekerjaan gitu ya. Kemudian apakah kita dalam kondisi fit atau enggak. Jadi di situ di filternya.
Jadi kalau misalnya kita sudah lolos dari dua tes itu, kemudian kita diterima sebagai pegawai. Dalam hal ini, waktu itu melalui STT Telkom, melalui program Ikatan Dinas, gitu ya. Jadi mungkin itu akan sedikit berbeda, nanti mungkin Mbak Irma akan banyak cerita di sini, atau mungkin nanti akan saya share pada waktu yang terakhir yang Mas Domi sampaikan, kira-kira kualitas seperti apa yang fresh graduate yang dicari di Telkom, gitu ya. Jadi pada waktu itu dengan 3 tes itu juga kita melalui saringan yang cukup ini ya, lumayan ketat, karena ada sekitar 55.000 waktu itu yang mendaftar di STT Telkom, dan yang diambil hanya 1.000. Jadi satu orang kita harus mencari atau menyisihkan sekitar 55 orang gitu ya di samping itu. Jadi suatu ada anugerah dan berkah tersendiri bagi bagi yang bisa lolos, karena tentu saja lolos itu bukan cuma faktor karena dari yang bersangkutan ya, tapi banyak faktor seperti faktor lingkungan pendukung, kemudian faktor doa dari orang tua, dan faktor yang lain juga ya. Jadi banyak sekali yang berperan di situ. Jadi itu sekilas perjuangan saya, Mas Domi. Silakan. Baik, terima kasih banyak Pak Agus sharing-nya. Nah, kita belajar banyak hal yang menarik ya rekan-rekan. Jadi dulu perjuangan Pak Agus salah satunya ya tentu seperti teman-teman nanti lainnya harus lolos tes-tes ya di baik tes akademik ataupun tes potensi TPA gitu ya. Dan tapi yang terpenting teman-teman adalah tes kesehatan. Ini penting sekali ya. Jadi manfaatkan, apalagi teman-teman yang angkatan 2018 ya, 2 tahun lagi itu akan lulus kuliah. Jadi pergunakan kesempatan ini untuk meningkatkan imunitas tubuh, kesehatan tubuh, banyak-banyak olahraga gitu ya, supaya nanti karena hampir mungkin nggak cuma di industri telekomunikasi, banyak industri juga. Ya saya dulu sempat sedikit sharing sebelum masuk di Telkom juga sempat daftar ke perbankan juga, dan itu juga ada tes tes kesehatan juga. Jadi teman-teman kadang sebagai mahasiswa kok banyak saya tuh banyak kisah teman-teman saya tuh nyoba tes selalu gagal di tes kesehatan. Kenapa? Kisahnya adalah namanya mahasiswa, ya zaman saya dulu mahasiswa, teman-teman seangkatan saya ini sukanya begadang ya, tiap hari makannya Indomie melulu gitu ya. Jadi sehingga mungkin pas tes kesehatan nilainya nggak bagus. Tapi itu sedikit kisahnya saya dan kisahnya Pak Agus Sulistya. Nah, nanti coba apakah kisahnya Mbak Irma yang generasi 10 tahun kemudian masuk di Telkom? Iya. Apakah mungkin sudah ada program GPTP Mbak Irma waktu Mbak Irma bergabung atau belum? Mungkin bisa di-sharingkan. Belum. Oke, makasih Mas Domi atas kesempatannya. Jadi kalau ketika saya